Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis qudsi an Abi Darda radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah qala ya Isa inni ba'itsu min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah wa in asabahum yakrahuna tasabu was-sabaru wala hilma wala ilma kaifa yakunu hadza lahum wala hilma wala ilma ya Rabb. Qala Allah ta'ala u'tihim min hilmi wa ilmi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin sekalian, mohon maaf para ulama, para aparat polisian, TNI dan orang tua saya yang hadir di sini, saya tidak bisa sebut satu persatu. Ya, semoga majelis kita ini menjadi majelis maghfirah. Amin. Nanti pas majelis ini ditutup, malaikat berseru, berdirilah kalian dalam keadaan seluruh dosa kalian diampuni. Amin. Maka tolong semuanya tawajuh ya, angkat kepalanya, buka matanya, yang bawa buku dicatat. Ya. Yang muda-muda maju ke depan, jangan ada yang bersandar. Yang tua-tua boleh bersandar. Bu, maju ke depan, Masya Allah. Itu. Ayo, yang mau bersandar ya sandar. Tapi kalau yang masih muda-muda, majulah ke depan. Ya. Siap ya? Saya nggak lama-lama Bunda, nanti kalau saya lihat satu orang ketiduran, langsung wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, berarti saya mau tidur juga. Betul nggak Pak? Siap semua ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Nah, bukan berarti yang di atas ini lebih matang dari yang di bawah, bukan berarti ya. Saya di atas ini karena diamanahkan. Saya malu juga sebetulnya, foto gede banget, Masya Allah. Sebelum, serius nih Al-Hakim nih bikin acara. Pohon pepaya itu mana yang matang, di bawah apa di atas Pak buahnya? Nah di bawah. Nah, jadi kita sama-sama mendengar ya, belajar. Saya belajar bicara, jamaah semua belajar mendengar. Dan yang paling penting apa? Ta'asur fil qalbi. Seringkali yang mendengar lebih paham dari yang bicara. Insyaallah ya. Nah, jadi hadirin sekalian, ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb kita. Selain Allah bukanlah Rabb. Selain Allah adalah makhluk. Ya. Dan seluruh makhluk ini tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang berkuasa selain Allah. Ya. Yang berkuasa siapa? Allah saja. Presiden, gubernur, wali kota, bupati, Pak Camat, mati nanti Pak. Tidak berkuasa, tidak berkuasa. Jangankan menguasai orang banyak, menguasai diri mereka pun mereka tak mampu. Nah, maka sungguh bodoh apabila kita berharap kepada makhluk. Betul nggak? Semakin besar harapan kita kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Catat Bu, catat. Quotes hari ini. Semakin besar harapan kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Bagaimana mungkin orang bisa berharap kepada Allah kalau mereka tidak kenal dengan Allah? Betul nggak? Nah, maka perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara mengenal Allah. Orang yang sibuk dengan keluarganya, dia pasti mengenal sifat keluarganya. Oh ini abangku begini sifatnya, kakakku begini sifatnya, adikku begini sifatnya, ibuku begini sifatnya. Ya. Orang yang sibuk teman-temannya akan mengenal sifat temannya.
Orang yang sibuk dengan ternaknya pun akan mengenal sifat ternaknya. Begitu juga orang yang sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pasti akan mengenal sifat-sifat Allah. Ya. Maka mulai hari ini hadirin sekalian, sibukkan diri dengan Allah. Hari-hari bicara kebesaran Allah, mendengar kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah, merenungkan kebesaran Allah. Coba ibu-ibu, bapak-bapak semua, pernah gak berpikir, duduk berpikir, siapa yang memberi aku pikiran sehingga pikiranku bisa berpikir? Siapa? Allah. Ayo orang-orang cerdas yang hari ini bangga dengan akalnya. Allah berkuasa menjadikan orang yang paling cerdas menjadi orang paling bodoh dalam hitungan detik. Bisa. La ilaha illallah. Saya pernah ada kenal tuh dulu dari kelas 1 SD, SMP, SMA juara 1 terus. Satu hari ketemu dia udah ketawa-ketawa sendiri. Allah rusak akalnya. Coba syukuri bunda, ayahanda semua, jamaah sekalian, nikmat akal yang Allah berikan. Pernah gak kita pikirkan? Allah beri kita akal untuk berpikir. Ini otak manusia ini dahsyat. Memori 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun lalu masih tersimpan rapi di otak manusia. Ya. Saya masih ingat itu. Pertama kali saya sekolah itu masih ingat, waktu TK. Saya ingat bagaimana mama saya mengajarkan cara masang tali sepatu. Itu kayak baru kemarin kejadiannya. Hebatnya akal manusia memikirkan kejadian. Nah, coba sekarang berpikir tentang akal kita, tentang pikiran kita. Allah ciptakan akal. Nah, hari ini kalau kita mendengarkan nasihat dokter, kita patuh nggak? Kata dokter, Bu, makan obat 3 kali sehari. Makan nggak? Makan. Bu, ibu disuntik ya Bu. Itu jarum lo dimasukin ke tubuh kita. Sebelah mana dok? Apalagi dokter ngomong, Pak, mohon maaf kaki bapak harus dipotong ya. Kata dokter nih, terus nanya lagi, maaf dok, berapa biaya pemotongan kaki saya? Saking hebatnya kepercayaan sama dokter. Tiap sebentar lihat jam, takut telat makan obat. Kenapa ibu begitu patuh sama dokter? Ustadz, itu dokter cerdas, tamatan Amerika dong. Ustadz. Padahal yang menciptakan otaknya dokter siapa? Allah. Kenapa Allah perintah kita tak mau? Kalau ditelepon orang kaya datang nggak Pak? Ini ada Bang Yan di sini nih, Masya Allah. Ini saling sapa nih paling setia dari dulu. Udah hampir 10 tahun lebih dimanapun DSAS datang, setia terus. Datang tadi undang, pergi tadi antar. Support saling sapa, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Subhanallah. Ditelepon orang kaya, Pak ke rumah, buru-buru datang. Betul nggak? Ini bos nih orang paling kaya di Jakarta bro. Yang nelponan ini orang paling kaya ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghani, zat yang maha kaya, Al-Mughni, yang memberikan kekayaan kepada seluruh orang kaya itu Allah. Itu harta di rumah orang kaya itu bukan mereka yang punya, Allah yang punya. Allah bisa ambil itu harta dalam hitungan detik. Allah mampu menjadikan orang paling kaya di dunia menjadi orang paling miskin di dunia dalam hitungan detik. Maka orang-orang kaya hari ini jangan sombong. Santai saja. Kasih tahu orang-orang, ini harta saya, Allah punya loh. Bukan saya punya. Saya kaya bukan karena saya hebat. Tidak banyak lebih hebat tak kaya. Allah yang menggerakkan orang datang ke toko kita, ke perusahaan kita untuk membuat sebuah usaha bisnis. Jadi kesalahan terbesar orang kaya apa? Dia pikir dia kaya karena dia hebat. Bukan. Karena Allah Ta'ala Al-Mughni, zat yang memberikan kekayaan kepada seluruh orang kaya. Allah suka-sukanya, Allah tunjuk. Kaya, kaya. Miskin, miskin. Yang terjadi di dunia hanya kehendak Allah saja. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Jadi yang lagi miskin juga jangan sedih-sedih, santai aja. Kekayaan bukanlah sebuah kemuliaan, kemiskinan bukanlah sebuah kehinaan.
Apa ujian bagi orang kaya? Apakah dia bersyukur atau tidak? Kalau dia bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Nikmatnya Allah tambah nih. Diberikan keberkahan dari hartanya. Kalau orang miskin bersabar, Allah masukkan mereka ke surga 500 tahun lebih awal dari orang kaya. Wow, kenapa Bunda? Karena harta yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Abdurrahman bin Auf, multi-bilioner, sahabat yang paling kaya itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kadang dibully sama sahabat-sahabat lain. Abdurrahman, kata Nabi, kau terakhir masuk surga. Merangka-rangka. Islam bukanlah agama yang menghinakan orang kaya, juga tidak menghinakan orang miskin. Islam memuliakan orang kaya, memuliakan orang miskin. Itu Islam. Maka dakwah Nabi tidak pernah menjadikan orang kaya jadi miskin ataupun orang miskin jadi kaya, tidak. Ternyata Abdurrahman bin Auf berkali-kali pengen miskin tapi nggak bisa. Pengen miskin, nggak bisa miskin. Kenapa? Allah sudah tuliskan dia harus jadi orang kaya. Seperti kita yang sudah ditakdirkan miskin, nggak mungkin akan kaya. Seperti orang maaf ditakdirkan pendek, nggak mungkin akan tinggi. Itu takdir Allah. Ini ujian, tidak ada hubungannya kaya miskin itu dengan kesusahan, dengan kebahagiaan, penderitaan, tidak ada. Tapi meskipun begitu, terlambatnya Abdurrahman bin Auf masuk surga, beliau adalah asyara mubashirin. Dia adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. 10 orang sahabat yang namanya dijamin pasti masuk surga ketika dia masih di dunia. Nah, jadi orang-orang kaya tenang saja. Bapak Ibu bisa masuk surga dengan harta Bapak Ibu sekalian. Bangun masjid, bangun pesantren, berikan donasi, cari orang miskin. Bukan orang miskin yang cari orang kaya. Tidak boleh ya. Orang miskin mencari orang kaya itu kehinaan. Orang kaya yang mencari orang miskin. Siapa yang perlu bantuan? Karena orang kaya ini wakil-wakil Allah yang ada di bumi untuk menyampaikan rezeki kepada orang-orang miskin. Jadi kalau ada orang diberi harta yang berlebih, dia tidak bergerak mencari orang miskin, dia zalim. Nah, ini berat jadi orang kaya ini, Pak. Amanahnya berat. Yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab. Itu perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, ini dunia ini begitu. Kemenangan bukanlah sebuah kemuliaan, kekalahan bukanlah sebuah kehinaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? Menguji manusia, siapa di antara kita yang paling ahsan amalnya. Ujian saja. Dunia ini tempat ujian. Kan ada lagunya tuh. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Itu syair semua Al-Quran hadis. Syair itu pernah dibedah sama Buya Yahya. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya. Nah, jadi jangan diremehkan syair-syair yang dibuat oleh orang, oleh dai ya. Jadi hadirin sekalian, maka biasa-biasa sajalah dengan dunia ini. Ya. Orang kalau imannya masuk ke dalam hatinya, ketika iman masuk ke dalam hati, kan sering saya sampaikan di sini. Datangnya dunia tak mengembirakan hati, hilangnya dunia tak menyedihkan hati. Biasa aja. Ya. Kalau orang kalau dapat duit miliaran terus berubah cara jalannya, slow motion langsung, tuh. Kan ada tuh. Udah itu beda apa jalannya, Pak? Kalau antum naik mobil Alphard dengan naik angkot berbeda cara jalannya, berarti kita mesti terkesan dengan mobil itu. Gak apa-apa, nikmati aja tuh mobil bagus itu. Silakan naik Ferrari, silakan naik Lamborghini, silakan naik mobil-mobil itu, karena semua itu tidak ada nilainya dalam pandangan Allah sedikit pun. Bapak Ibu jangan merasa mulia naik mobil mewah ya. Orang yang merasa mulia naik mobil mewah adalah orang yang rusak imannya. Begitu juga orang yang merasa hina naik angkot, orang yang rusak imannya. Naik apa sini Bu? Naik Grab. Emang kenapa naik Grab? Manusia ini telah ditetapkan oleh Allah kemuliaan mereka, kemuliaan kita semua ini hanya dalam ketakwaan saja. Ini ketetapan Allah, tidak bisa diganggu gugat dari zaman dulu, hari ini sampai hari kiamat. Siapa saja yang bertakwa, Allah muliakan dia. Siapa yang muliakan? Allah. Mohon maaf kalau manusia ini memang dunia yang dia nampak, Bu. Manusia ini, pandangan manusia, memang yang mulia itu orang kaya, betul nggak?
Kalau orang kaya itu tak ada salahnya, betul semua, bagus Pak. Ya, ada orang kaya terkentut, wangi kentut Pak Haji katanya, mantap. Itu orang itu manusia Pak, betul nggak Haji? Tapi kalau orang miskin kentut habis digebukin Pak. Ini otak kau tak ada ya kentut sembarangan. Itu manusia memang begitu. Tapi dalam pandangan Allah, yang mulia hanya yang bertakwa saja. Satu orang miskin tinggal di pedalaman, dia tidak cantik, tidak tampan, tidak rupawan, sudahlah miskin penyakitan lagi, bayangkan. Dia bicara tak ada orang dengarkan dia. Dia bagi usulan tak mungkin diterima usulnya dia. Dia pinang anak orang tak ada terima dia jadi menantu. Tapi di hati dia ada Allah, di hati dia ada ketakwaan. Yakinilah orang semacam ini, dia lebih mulia dalam pandangan Allah daripada seluruh raja-raja kafir yang ada di seluruh dunia ini. Siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Itu tidak ada koma Pak, titik. Orang kaya bertakwa mulia, orang miskin bertakwa mulia. Orang kaya bertakwa bahagia, orang miskin yang bertakwa bahagia. Bukti maha adilnya Allah, Allah tidak letakkan kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan, kejayaan di dalam harta benda dunia. Di mana Allah letakkan? Dalam ketakwaan saja. Siapa yang beriman dan beramal saleh, Allah pasti berikan dia hayatun thayyibah, diberikan kehidupan yang baik. Jadi Allah ini mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun berkuasa menyusahkan orang-orang kaya tanpa mengambil hartanya. La ilaha illallah. Ini sebelum kita bicara Isra Mi'raj, kita naikkan iman dulu, bicara kebesaran Allah dulu. Karena ini perjalanan ini kalau tanpa iman orang nggak percaya nih. Banyak yang murtad ketika Nabi bercerita tentang Isra Mi'raj. Orang-orang yang baru masuk Islam di Makkah murtad. Tipu Rasulullah Muhammad nih. Mana mungkin satu malam terbang. Jauh dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke langit ke-7, turun lagi malam itu. Nah ini kita akan bicara iman dulu, baru kita bahas Isra Mi'raj. Jadi Allah ini berkuasa. Bapak Ibu tahu kekuasaan Allah tuh. Allah berkuasa, mampu memasukkan unta ke lubang jarum tanpa harus membesarkan lubang jarumnya atau tanpa harus mengecilkan untanya. La ilaha illallah. Nggak usah dipikirkan, nanti gila semua. Gimana ya? Itu sebuah kiasan yang diberikan oleh ulama untuk menjelaskan tentang kebesaran Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Ya Pak. Satu dunia membunuh kita tak akan mampu tanpa izin Allah. Jangan takut. Jangan takut mati. Takut mati, mati. Tak takut mati, mati juga. Siapa yang matikan? Allah. Tidak bisa. Satu dunia yang mau selamatkan kita tak akan mampu tanpa izin Allah. Maka orang beriman itu hebat. Di hatinya hanya Allah saja. Ma fi qalbi ghairullah. Di hati orang beriman tidak ada apapun, tidak ada siapapun kecuali Allah Ta'ala saja. Ma fi qalbi ghairullah. Suami tak masuk hati. Tak masuk hati suami. Ibu bapak mana Bu? Ada di rumah. Tak masuk hati. Ya. Bahaya bunda kalau suami masuk hati, nanti sakit hati. Betul nggak? Istri tak masuk hati, anak tak masuk hati. Berat ini Pak. Mencintai seseorang karena Allah. Ya. Allah uji Nabi Ibrahim asbab kecintaannya kepada anak dan istrinya berlebihan. Sayang banget sebayi muda Hajar bisa mendatangkan anak laki-laki. Allah perintah Ibrahim tinggalkan itu anak istrimu di Mekah, di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Itu dalam perkara apa bunda? Untuk apa perintah itu datang? Untuk mengeluarkan anak istri dari hati Nabi Ibrahim. Nabi Yakub alaihissalam punya anak 12 orang. Satu anaknya gantengnya kelewatan. Iya. Ganteng banget. Siapa nama anaknya? Yusuf alaihissalam. Sehingga mengakibatkan 11 orang abang saudaranya cemburu. Ini Nabi Yakub, dikit-dikit Yusuf, anak papa, anak ayah. Kok dikit-dikit Yusuf, dikit-dikit Yusuf. Dan Allah pun ternyata cemburu. Allah pun cemburu karena ketika munajatnya Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub kepada Allah, terbayang terus indahnya wajah anaknya ini satu ini. Allah pisahkan. Berapa lama? 40 tahun dipisahkan sampai menangis buta mata Nabi Yakub.
bersedih, menangis kehilangan anak. Apa dosaku ya Allah? Kenapa dipisahkan dengan anakku? Nah, hati-hati Pak, kalau cinta sama anak berlebihan nanti dipisahkan. Hati-hati. Saya pernah ceritakan ini. Ada kawan saya tiap, wah no anak, mau ada anak dibangga-bangga dibawa terus bilang, dengar. Ternyata benar, Allah pisahkan. Nah, itu tanda Allah sayang itu. Kalau Allah sayang, Allah hancurkan keyakinan kita itu. Gak boleh masuk hati. Mobil gak boleh masuk hati. Rumah gak boleh masuk hati. Uang gak boleh masuk hati. Hati ini Allah. Dunia di tangan, di hati jangan. Dunia di mana? Di tangan. Mobil di garasi, jangan masuk hati. Mobil itu bisa masuk hati. Dunia ini kecil Pak. Dunia ini kecil sehingga mudah masuk hati. Sementara akhirat itu besar. Perlu perjuangan untuk memasukkan akhirat ke dalam hati. La ilaha illallah. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah itu mutlak, dan supaya iman kita terus meningkat dan meningkat, Nabi ajarkan kita sebuah amalan. Apa kata Nabi? Jaddidu imanakum, perbaharilah iman-iman kalian. Seorang sahabat bertanya, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Aksiru min qauli la ilaha illallah." Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya sampai orang mengira kita gila. Itu hadisnya. Ibu ini la ilaha illallah terus, la ilaha illallah terus. Bagaimana orang enggak bilang nabi-nabi gila? Ustaz, Habib semua. Nabi datang ke pasar. Lalu Nabi berdakwah di pasar. Bagi tahu semua orang pasar, hai orang-orang pasar, yang memberi rezeki kalian adalah Allah, bukan pasar, bukan toko kalian. Hari-hari pedagang melihat rezeki datang dari tokonya. Tiba-tiba datang dai, datang Nabi mengatakan bukan tokomu yang memberi rezeki tapi Allah. Apa kata pedagang? Gila nih orang ini. Datang kepada petani mengatakan buah bukan datang dari ranting, ranting bukan datang dari dahan, dahan bukan datang dari batang, batang bukan datang dari akar, akar bukan datang dari tanah, tapi akar datang dari Allah, batang datang dari Allah, dahan datang dari Allah, ranting datang dari Allah, dan buah pun datang dari Allah. Gila ini katanya. Ya. Susu bukan datang dari sapi, susu datang dari khazanahnya Allah. Nanti di surga ada sungai susu, tak ada sapinya. Ada sungai madu, tak ada lebahnya. La ilaha illallah. Jadi Bapak Ibu, kalau lagi di jalan, putarlah tasbih tuh. Tahlil, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sampai kapan? Sampai kita mati dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak ingin mati dengan kalimat la ilaha illallah, banyak-banyak ucapkan kalimat itu. Saya pernah ketemu satu orang ulama, 20.000 kali setiap hari minimal dia putar. La ilaha illallah, la ilaha. Dia lihat apa saja dia katakan la. Ibu-ibu kalau ke mall nih lihat tas bagus, katakan la, tidak. Itu tas tak bisa bahagiakan aku, yang bahagiakan aku adalah Allah, la ilaha illallah. Udah jalan aja. Bapak-bapak di jalan lihat mobil mewah. Dikejar mobil kita adalah dikejar lagi. Terbesit di hati. Wah, kalau aku naik mobil itu ganteng aku tuh, gagah aku. Katakanlah, tidak. Mobil itu tidak membuat aku gagah. Mobil itu tidak akan membuat aku mulia. Yang memuliakan aku adalah Allah. Yang membuat aku gagah ganteng adalah Allah. La ilaha illallah. Allah mampu memuliakan aku dengan mobil itu atau tanpa mobil itu. Itu maksud kalimat itu. Lihat suami katakan, tidak. Ini suami tak bisa bahagiakan aku. Yang bahagiakan aku adalah Allah. Allah mampu membahagiakan aku dengan dia atau tanpa dia. La ilaha illallah. Lihat istri, katakan istri, hai istriku, kau tak mampu membahagiakan aku. Yang membahagiakan kau adalah Allah. Maka orang beriman itu hebat. Ada asbab, tak ada asbab. Ada dunia, tak ada dunia. Ada suami, tak ada suami. Ada istri, tak ada istri. Ada anak, tak ada anak. Ada mobil, tak ada mobil. Ada rumah, tak ada rumah. Dia bahagia. Kenapa? Ada Allah. La ilaha illallah. Nah, bagaimana supaya kebesaran Allah mau masuk ke dalam hati kita? Bersihkan hati dari dunia.
Ayam itu bunda tak akan mau masuk ke dalam kandang selagi masih ada musang di dalam kandang itu. Bagaimana supaya ayam mau masuk ke dalam kandang? Keluarkan musangnya, bersihkan kandangnya, buka pintunya. Lalu ayam akan masuk dengan sendirinya. Air sumur tidak akan menjadi suci selagi masih ada bangkai di dalam sumur itu. Jadi bagaimana solusinya? Kita keluarkan bangkainya, kita kuras airnya, lalu kita ganti dengan air yang lebih bersih, baru suci airnya. Selagi masih ada kotoran di dalam sumur itu, ada bangkai, kita datangkan air zam-zam pun, tetap itu air sumur akan najis. Maka keluarkan dunia dari hati, jamaah sekalian, ayah bunda sekalian, jamaah, keluarkan dunia dari hati. Oh, ini berat nih. Latihannya bagaimana? Ketika azan berkumandang, tinggalkan semuanya. Tinggalkan siapapun, tinggalkan apapun untuk memenuhi panggilan Allah. Bisa nggak kira-kira Pak? Insyaallah ya. Ibu-ibu azan berkumandang, tiba-tiba lagi nonton TV nih, matikan TV-nya. Bisa nggak? Lagi nonton TikTok, oh ini gosip terbaru nih, lagi hot ini, viral ini. Azan berkumandang. Kalau ibu-ibu ini tidak boleh menunda waktu sholat sedikit pun tak boleh. Masuk waktu wajib sholat langsung. Ambil wudhu sholat karena ibu-ibu punya tamu bulanan yang datang tiba-tiba. Karena kalau menunda-nunda waktu sholat, azan sudah datang, lalu ibu-ibu tidak sholat, ditunggu nanti jam 2. Jam 1 datang tamu. Tercatat satu dosa meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya. Kalau laki-laki lebih ngeri lagi. Tidak ada sholat untuk kita semua nih bapak-bapak berjamaah kecuali berjamaah di masjid di tempat azan dikumandangkan. Kalau kata guru saya, azan itu dikumandangkan katanya, untuk memanggil orang-orang pecinta dunia. Azan itu dikumandangkan, diteriakkan untuk memanggil orang lalai. Karena para pencinta sejati tak perlu dipanggil. Belum waktunya azan dia sudah di masjid. Tak perlu dipanggil orang kekasih itu. Dia rindu berjumpa kekasihnya. Azan jam 12, jam setengah 12 dia sudah ke masjid. La ilaha illallah. Jadi jangan bercerita tentang kita cinta Allah, cinta Rasulullah, selagi kalau masih menunda-nunda waktu sholat. Ini mohon maaf ibu-ibu ya, mohon maaf yang sudah berhijab, syar'i dan semua. Kadang-kadang saya perhatikan masih banyak yang melalaikan sholat. Nantilah kan sebentar lagi nih, panjang zuhur tuh waktunya banget ya, panjang zuhur. Kadang-kadang ada yang ditanya, Kak nggak sholat Kak? Lagi dapat, lagi M. Malas, lagi malas. Oh, tidak bohong juga lagi malas. La ilaha illallah. Ketaatan kepada Allah itu dipanggil, tidak nanti dulu. Sama seperti ketaatan kepada suami. Ibu-ibu, istri yang taat kepada suami itu ketika dia masak, lalu suaminya manggil, sayang, dek, dia matikan kompornya. Iya bang. Itu taat. Kalau masih, ntar aku lagi masak, ribut aja. Itu udah kurang ajar. Di tempat lain begitu, ya. Kalau jamaah Al-Hakim enggak ada bedanya. La ilaha illallah. Jadi hadirin sekalian, sudahlah. Ya, kita akhiri pembicaraan tentang perkara ini. Kita harus yakin yang berkuasa di dunia dan akhirat hanya Allah Ta'ala saja. Maka taati Allah, taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat itu apa? Sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku taat. Pak, kira-kira bisa nggak di kepolisian? Ketika lagi apel, azan berkumandang, terus mohon maaf semuanya, jamaah, anggota semua ke masjid. Siapa Kapolres? Siapa Kapolres? Oh. Atau pas azan berkumandang, Bu, ini agak berat pertanyaan nih. Tiba-tiba ditelepon Kapolri, Pak. Atau bukan Kapolri lah, kalau Kapolres ditelepon Kapolda. Adinda, datang merapat sekarang. Siap, siap bang. Azan berkumandang, berani gak Kapolres bilang, bang maaf, azan berkumandang nih bang, sholat dulu kita bang. Kalau berani itu top, Masya Allah. Itu cocok jadi Kapolri. Benar.
Karena dia nggak takut sama siapapun kecuali kepada Allah. Mohon maaf Pak. Ini sunnah ini ya, sunnatullah. Manusia ini akan mentaati orang yang dia kenal. Satu orang kampung ditelepon sama Pak Camat. Pak, besok datang ke kantor. Wah, dia gembira. Siapa yang nelpon? Pak Camat nih bro. Sedang siap-siap menuju rumah Pak Camat, tiba-tiba bunyi lagi HP-nya. Ternyata yang telepon wali kota. Kata Pak Wali Kota, Pak saya tunggu di kantor sekarang. Meluncur Pak, lupa sama Pak Camat nih. Kenapa orang kampung yang bukan siapa-siapa berani membatalkan janji sepihak dengan Pak Camat? Karena dia mengenal wali kota. Nanti kalau Pak Camat marah, pasti wali kota membela saya. Sedang menuju rumah Pak Wali Kota, bunyi lagi HP. Ternyata gubernur yang telepon. Ditunggu di kantor. Oh meluncur kemana? Masya Allah bang. Lupa sama wali kota. Begitu seterusnya. Manusia begitu. Ini kiasannya. Iya, dia berani membatalkan janji dengan wali kota. Untuk apa? Karena dia mengenal gubernur. Nanti kalau wali kota marah, gubernur akan bela dia. Itu orang kampung. Manusia begitu. Ada di depannya ayam, dikejar sama ada ayam ini kadang-kadang galak juga, dikejar lari. Tiba-tiba di depan ada kambing. Dia balik serang ayam itu. Dikejar kambing, tiba-tiba di depan ada beruang. Hilang takutnya sama kambing, dia hajar tuh kambing. Karena di depan dia tahu beruang ini lebih berbahaya. Allah Subhanahu wa taala itu Malikul Mulk, rajanya para raja, yang menciptakan seluruh presiden, gubernur, wali kota, bupati, Pak Camat adalah Allah. Kenapa Allah panggil tak datang? Nah, ini pertanyaannya. Yang memberi kita mata adalah Allah, yang memberi kita telinga adalah Allah, yang memberi kita oksigen untuk bernafas adalah Allah. Kita berdiri di atas buminya Allah, di bawah kolong langitnya Allah. Ya. Diberi suami, diberi istri, diberi anak, diberi mobil, diberikan berbagai macam nikmat. Jadikan air laut sebagai tintanya, jadikan dedaunan sebagai kertasnya. Lalu tulislah nikmat Allah one by one, satu persatu. Kering air laut masih ada, habis semua dedaunan masih ada nikmat Allah yang belum tertuliskan. Kenapa hadirin sekalian? Dipanggil Allah tak datang. Nah, ini kedurhakaan yang luar biasa. Maka kalau diberikan musibah sama Allah, orang bertanya, apa dosaku? Apa itulah dosamu, tak merasa bersalah. Iya. Ini tamsilan bunda, ini tamsilan. Ini perumpamaan. Mestinya kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah melebihi segala-galanya, mentaati Allah. Karena yang memberi kita rezeki Allah, memberi kita kehidupan Allah. Makanya orang beriman dia tidak takut kepada siapapun, kepada apapun kecuali kepada Allah. Dia tidak meminta kepada apapun, kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dan dia tidak berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Karena Allah Maha Kuasa, Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Allah mampu memperjalankan seseorang kemana saja suka-suka Allah. Sebagaimana Allah memperjalankan baginda Rasulullah SAW minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini kalau logika-logika orang yang menuhankan logikanya nggak masuk akal. Mana mungkin katanya. Semut ini kalau disuruh jalan nih ke Bandung, kira-kira ada semut. Kamu jalan kaki ke Bandung bisa nggak? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Tapi kalau semut ini nempel di kue, kemudian kue naik ke mobil saya, insya Allah 2 jam lagi sampai Bandung. Iya enggak? Itu semut tidak berjalan tapi diperjalankan. Begitu juga dengan baginda Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, itu tidak berjalan sendiri, tapi beliau diperjalankan oleh Allah, dihantarkan kendaraan dari surga namanya Burak. Malaikat Jibril alaihissalam diutus untuk datang menjemput baginda Rasulullah SAW karena Nabi sedang menangis waktu itu. Nabi sedang berduka karena istri tercinta Ummahatul Mukminin Khadijah Al-Kubra meninggal dunia. Wanita tercinta, wanita tercantik, wanita terbaik, terkaya sejazirah Arab, itulah bagi Ummatul Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Bapak Ibu tahu, 2/3 tanah Makkah itu atas nama Ibunda Khadijah. Kemudian dengan dakwahnya Rasulullah dihabiskan semua hartanya sampai dia meninggal dalam keadaan baju compang-camping. Habis semua hartanya. Orang masuk Islam kasih onta, orang masuk Islam kasih tanah, orang masuk Islam kasih macam-macam, berbagai macam. Semua dakwah, perjalanan dakwah Nabi Islam dibiayai oleh Bunda Khadijah radhiyallahu. Sampai pernah satu ketika Rasulullah berbaring di pangkuannya Ibunda Khadijah, menetes air matanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menghapus air mata Ibunda Khadijah ummatul mukminin. Dikatakan, "Kenapa kau menangis wahai istriku? Apakah kau menyesal bersuamikan aku?" Dikatakan, "Tidak ya Rasulullah. Yang kutangiskan sudah habis hartaku hari ini. Tak ada lagi yang mau bisa kuberikan untuk membantu dakwahmu.
sekiranya aku meninggal dunia terlebih dahulu, lalu ada jamaahmu hendak pergi berdakwah menyebarkan agama, tidak ada jembatan untuk menyeberang, maka galilah kuburanku, ambil tulang belulangku untuk sebagai jembatan untuk mereka menyeberang. Itulah Mu'atul Mu'minin. Jadi kalau ada orang memfitnah Nabi, kalau ada teman-teman non muslim bilang Nabi tukang kawin, bukan. Rasulullah itu penganut kesetiaan. Rasulullah itu penganut pernikahan monogami. Menikah dengan Ummahatul Mukminin Khadijah, tak pernah melihat wanita lain selain Ummahatul Mukminin Khadijah. Pada beliau laki-laki tertampan, terindah wajah yang pernah tercipta di dunia ini, tidak ada yang lebih indah dari Rasulullah. Beda dengan tampannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ganteng, tapi gantengnya Rasulullah itu berbeda dengan gantengnya Nabi Yusuf. Tahu Ustaz bedanya Ustaz? Ini Nabi Yusuf alaihissalam kalau berdiri, ini guru saya jelaskan nih. Lalu datang orang ganteng dari benua lain. Itu orang ganteng itu terlihat jelek. Gara-gara ketiban sama tempatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau Rasulullah beda. Ketampanan Nabi membias bercahayanya. Orang jelek berdiri di samping Nabi, oh itu orang jelek jadi ganteng, Pak. Saking dahsyatnya. Kulit Nabi bercahaya, mata Nabi begitu indahnya, rambut Nabi bercahaya. Keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih wangi dari kasturi. Allahu Akbar. Siapa yang tidak mau diperistri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seluruh wanita Makkah patah hati ketika Nabi menikahi Bunda Khadijah. Laki-laki sempurna. Dari lahir sampai wafatnya tak pernah sekalipun matahari menyentuh kulit Nabi secara langsung, enggak pernah. Karena Nabi menghantarkan awan untuk menaungi beliau berjalan kemanapun. Bayangannya pun Nabi tak diizinkan oleh Allah untuk diinjak oleh manusia yang lain. Bayang itu manusia sempurna. Tak pernah sekalipun beliau melukai hati Ibunda Khadijah. Begitu juga sebaliknya. Tak pernah ketika beliau pulang ke rumah bukan Ibunda Khadijah yang membukakan pintu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita sempurna. Ummahatul Mukminin meninggal di tahun itu. Bahkan paman pun tercinta Abu Talib meninggal di tahun yang sama. Jadi perjalanan Isra Mi'raj itu adalah healing. Itu adalah hiburan yang Allah berikan kepada Rasulullah untuk mengobati duka cita beliau. Tahun itu adalah tahun duka cita. Jadi yang lagi sedih-sedih Bu, pergilah healing, jalan-jalan ke mana. Itu sedikitnya mengurangi kesedihan. Betul. Diperjalankan enggak tanggung-tanggung hadirin sekalian. Saya tidak akan menceritakan detailnya kisah Isra Mi'raj karena akan terlalu panjang majelis ini. Tapi hikmahnya apa? Yang pertama menghibur Nabi, yang kedua ternyata Nabi ada diberikan hadiah. Apa hadiahnya? Salat 5 waktu berjamaah. Buat laki-laki di mana? Di tempat azan dikumandangkan. Awalnya 50 waktu. Nabi terima, tapi kata Nabi Musa alaihissalam yang berjumpa di langit oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatmu tak akan mampu ya Rasulullah. Terbukti hari ini 5 waktu pun banyak alasan. 5 waktu pun masih tertinggal banyak bolong-bolong. Maka ketika Nabi SAW turun hadis sudah membawa perintah sholat, sahabat begitu bergembiranya, luar biasa gembiranya hati sahabat Nabi SAW. Karena yang selama ini cuma dengar-dengar cerita tentang Allah, sekarang sudah boleh berdialog langsung dengan Allah. Ya, tadi cuma dengar cerita aja. Allah itu maha baik, maha cantik, maha rahman, maha rahim, maha kaya. Nabi cerita hari-hari di hadapan sahabat. Sehingga karena dengar cerita itu, sahabat semua ingin berjumpa dengan Allah. Sehingga para sahabat mencintai kematian melebihi orang kafir mencintai dunia. Kenapa? Karena tidak ada jalan lain, cara lain untuk berjumpa dengan Allah kecuali dengan mati. Ya. Jadi para sahabat Nabi itu Pak, mereka itu kalau Nabi mengirimkan surat untuk pergi jamaah berdakwah ke raja-raja, itu selalu di pilihan terakhir daripada surat itu. Pertama, masuklah ke dalam Islam, kalian akan dimuliakan. Yang kedua, bayarlah jizyah, kalian akan selamat. Yang ketiga, kalau kalian tidak mau damai, tidak mau baik-baik dengan kami, maka kami akan hantarkan, kata Nabi, aku hantarkan sebuah pasukan yang mana mereka semua mencintai kematian melebihi kalian mencintai khamar, melebihi kalian mencintai dunia. Jadi sahabat ini semua cinta mati. Kenapa? Karena mereka ingin berjumpa dengan Allah sang kekasih hati. Jadi salat ini ternyata, salat ini adalah sarana untuk mi'rajnya kita dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Sungguh malang orang yang seumur hidupnya tidak pernah sujud. Dia tidak tahu bagaimana nikmatnya sujud. Salat ini kalau khusyuk Bang, saya pun tidak tahu nikmat seperti apa yang dirasakan oleh sahabat ketika salat. Ada satu orang sahabat,
Ya, satu orang sahabat menikah dengan seorang gadis cantik. Lalu di malam pertamanya sahabat tadi bicara dengan istrinya. Di malam pertama, bayangkan bunda, malam pertama yang ditunggu-tunggu oleh seorang pengantin baru. Lalu sahabat tadi berbicara kepada istrinya, izinkan aku bermunajat, sholat, bersyukur kepada Allah. Nanti kita ada waktu untuk untuk donasi ya. Bunda, silahkan kata istrinya. Lalu sahabat tadi berdiri sholat pak. Malam itu dia berdiri sholat, istrinya tunggu. Tahu berapa lama dia sholat? Bukan bunda, dia tersadar ketika azan subuh telah terdengar. Dia lupa dengan istri cantiknya di malam pertama. Jadi kalau bahasa sederhananya, nikmatnya sholat lebih nikmat daripada malam pertama. Wih, saya dengar cerita ini gimana nikmatnya itu? Nikmat apa yang dirasakan oleh sahabat itu sehingga dia lupa dengan istrinya yang cantik? Sampai dikabarkan beberapa hari dia tak sentuh istrinya. Lalu istri mengadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, suamiku kerja sholat aja ya Rasulullah. Maka dipanggil oleh Nabi, kata Nabi, aku adalah orang yang terbaik di antara kalian semua, sementara aku juga sholat, aku juga bergaul dengan istriku. Ya, ada sahabat yang puasa terus kerjanya tiap hari. Nabi tegur, aku puasa dan aku berbuka. Ya, jadi ada hak, semua ada waktunya. Jadi bisa difahami hadirin sekalian, salat yang dijemput langsung oleh Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj itu adalah puncak dari segala kenikmatan di dunia ini. Bahkan bukan hanya puncak kenikmatan dunia, ketika seluruh ahli surga nanti telah merasakan nikmatnya surga, dia telah makan makanan surga, dia telah tinggal di istana surga, dia telah pakai pakaian surga. Lalu Allah Ta'ala mengumpulkan seluruh ahli surga, lalu Allah menampakkan indahnya wajahnya. Semua terkesima melihat wajah Allah, dan Allah tanya, apa yang kalian inginkan setelah ini? Apa? Mereka sujud. Seluruh ahli surga sujud menatap Allah setelah menatap indahnya wajah Allah. Berarti sujud adalah puncak dari segala seluruh kenikmatan surga. Sungguh malang orang yang tak pernah sujud. Ya. Ini nggak apa-apa. Kenapa sekarang kita tak rasakan nikmatnya sujud? Karena entah sujud kita bukan mengingat Allah. Kita tidak khusyuk dalam sholat kita. Ya, sholat kita jalan-jalan pulang kampung, pergi ke mall, kemana-mana, masak dulu. Lagi sholat. Nah, coba sekarang bagaimana kita merasakan latihan. Bagaimana kita dapatkan hakikat sholat khusyuk. Gak ada cara lain. Jaga pandangan mata. Bawa sifat-sifat ketaatan di dalam sholat, dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam sholat kita berjamaah, di luar sholat kita berjamaah. Di dalam sholat kita taat kepada imam, di luar sholat kita taat kepada imam. Di dalam sholat kita baca Al-Quran, di luar sholat kita baca Al-Quran. Di dalam sholat tundukkan pandangan, di luar sholat tundukkan pandangan. Itu hakikat sholat. Apa hakikat sholat? Membawa sifat-sifat ketaatan di dalam sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam sholat kita salam kanan, salam kiri. Di luar sholat absus salam. Lihat orang lapar bagi makan. Lihat orang tak punya pakaian baju-baju. Itu maksud sholat. Ya, catat bu. Tuh. Maksud sholat apa? Membawa sifat-sifat ketaatan di dalam sholat, di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, taat kepada imam, berjamaah. Ini pelajaran semua. Nah, maka hadirin sekalian, orang yang memperbaiki sholatnya tanpa sadar dia sedang memperbaiki kehidupannya. Ya, orang yang memperbaiki sholatnya dia sedang memperbaiki kehidupan. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang kalau masih suka maksiat berarti sholatnya belum betul. Ada orang datang ke Nabi, ya Rasulullah, dia itu udah sholat tapi masih mencuri. Apa jawaban Nabi? Suatu hari sholatnya akan menghentikan dia dari mencuri. Nah, jadi kalau sekarang kita udah takut kepada Allah, maksiat, berarti sholat sudah mulai berpengaruh dalam kehidupan kita. Ya. Kita pak, laki-laki ini yang penting laki-laki ini. Salat 5 waktu berjamaah di masjid adalah urgensi yang tidak ada tawar-menawar kecuali uzur. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa yang mendengar panggilan azan lalu dia tidak memenuhi panggilan itu, lebih baik dituangkan timah yang mendidih ke telinganya. Itu kata Abu Hurairah. Ibu-ibu berhentilah merayu suami untuk sholat di rumah. Bang, sholatlah di rumah berjamaah sama kami bang, jangan ke masjid-masjid terus.
Ada jahil, tak paham fadilah. Tidak tahu fadilah amal. Padahal pahala suami itu mengalir 100% ke buku catatan amal istri. Mohon maaf bunda, kalau ibu pun tak sholat ke masjid, suami di masjid sholatnya, kita ibu dapat pahala sholat di masjid. 100% pahala suami otomatis mengalir ke buku catatan amal istri. Iya. Sungguh malang seorang laki-laki yang seorang perempuan yang punya suami tak pandai beramal. Iya. Jadi kalau bapak-bapak sayang sama istri, perbanyak amal. Yang ditransfer bukan rekening bank saja, tapi rekening amal juga ditransfer. Ini sudah rekening amal gak ditransfer, rekening bank gak juga. Aduh. Apa sih itu? Iya, Bib. Tapi minimal rekening bank ditransfer. Nah. Tapi yang paling penting apa? Amalan. Jadi ibu-ibu tidak akan dituntut oleh Allah atas maksiat yang dibuat oleh suami. Bu, suami ibu tukang maksiat, tukang mabuk, tukang mau sholat di semua. Ibu tidak akan dituntut, tidak akan ditanya oleh Allah. Kenapa suamimu enggak sholat? Enggak. Kenapa suamimu maksiat? Kenapa suamimu berbuat hal ini, berjudi, berzina dan sebagainya? Ibu tidak akan bertanggung jawab akan itu. Maka ibu-ibu tak perlu ngecek-ngecek HP suami. Iya bu, nggak perlu. Buat apa? Orang dosa-dosa dia. Kalau dia macam-macam, betul nggak? Serahkan sama Allah saja. Tapi suami, bapak harus cek HP istri, karena dosa istri mengalir ke buku catatan sama suami. Oh, enak kali jadi perempuannya. Pahala suami masuk ke buku catatan amal istri, dosa istri mengalir ke buku catatan amal suami. Iya, mesti bersyukur. Iya bunda, tahu nggak? Sampai kata Nabi, kalau saja boleh manusia sujud kepada manusia, niscaya aku perintah istri-istri sujud di kaki suaminya. Saking dahsyatnya tanggung jawab seorang laki-laki. Jadi kalau suami ibu tidak mendidik agama, nanti dia yang celaka. Tapi kalau dia didik agama, tak juga dia mau menutup aurat, tak mau juga sholat, tak mau juga baca Quran, suami lepas tangan. Ditanya Allah, aku sudah ajarkan dia, ya Allah, dia tak mau. Ya, nah, jadi hati-hati bunda. Ya, hari ini banyak terjadi persoalan rumah tangga. Kenapa? Istri ikut-ikutan memikirkan dosa suami. Udah, biarin aja bu. Ya Pak, nih saya bela bapak-bapak nih. Karena banyak bapak-bapak ini takut pulang ke rumah. Ya, kadang-kadang bahkan bu, laki-laki ini di kontak handphonenya ada tulisan kuntilanak. Ternyata itu nomor istrinya. Ya alhamdulillah. Tapi itu di jamaah lain ya mas. Ini semua wanita solehah sini. Jadi kalau ibu-ibu mau disayang suami, ridho suami, ya baik-baiklah. Bu, banyak yang curhat juga. Aduh Ustaz katanya, suamiku ini bodoh Ustaz. Hah? Maksudnya dia tuh S1, suami tamat SMP aja. Suami saya ini miskin Ustaz. Bu, tahu gak ibu? Syarat ibu masuk surga ridho suami yang bodoh dan miskin itu. Kalau dia tak ridho, Allah tak bagi. Maka jangan sekali-kali suara wanita di atas suara laki-laki. Ya, ini buat wanita nih, mengalah saja. Dan laki-laki juga begitu Pak. Kita dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdebat dengan wanita, enggak boleh. Enggak boleh. Sayyidina Umar bin Khattab kurang apa Pak? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kurang apa? Nama saja ditakuti loh, namanya saja ditakuti. Tapi ketika suatu hari seorang sahabat hendak curhat masalah rumah tangganya, dia datang di depan rumah Sayyidina Umar, dia melihat Sayyidina Umar duduk, istrinya ngomel-ngomel. Dan dia hanya duduk tersenyum mendengarkan istrinya. Tak dibantah. Pak, kenapa ketika Idul Adha sunnahnya yang dikorbankan itu kambing jantan, bukan kambing betina? Pernah nggak berpikir? Tahu? Karena kambing betina jangankan dikorbankan, disalahkan pun tak mau. Maka dikorbankan kambing jantan. Itu guru saya bilang. Maka jangan berharap akan menang berdebat dengan wanita, sampai kiamat gak akan menang. Jadi ada satu amalan yang diajarkan sama Ustaz Abdul Hadrami, kalau wanita lagi marah, diam. Kalau ada petir menyambar, kamu jangan ikut berteriak.
Ya, perempuan ini kan kadang dia emosi, marah, tapi sebentar aja. Kan amarah itu api. Habis itu dia diam. Setelah istri diam, lalu suami mulai bicara. Sayang, kamu betul. Benar kamu nih, abang pikir betul. Ya, minta maaf ya, abang salah. Kira-kira lanjut nggak masalah, Bu? Nah, diam. Oh, gitu dong dari tadi ngomongnya. Tapi kalau dibantah terus, Pak, aduh, sampai kiamat gak selesai. Nah, itulah uniknya wanita itu. Ya, wanita itu bengkok kata Nabi. Harus dihiasi, jangan diluruskan. Kalau diluruskan bengkok, patah. Mana bengkok gimana? Insya Allah Pak ya. Nah, jadi nggak usah ribut-ribut dengan perempuan. Kadang-kadang begitu. Banyak masalah-masalah terjadi. Karena saya di sosial media orang curhat aneh-aneh, Bunda. Ada yang bilang, Ustaz, gimana nih Ustaz katanya. Diam-diam suamiku kawin lagi Ustaz. Loh, gimana kok kawin lagi diam-diam? Ternyata dia ya kalau ya, mungkin suamimu takut ria mungkin dia nggak pamer. Jadi ditulis nih cerita nih, nah dengar cerita nih luar biasa nih. Jadi diam-diam bohong, kan? Diam-diam menikah lagi. Karena orang kalau sudah beriman dia takut berzina. Dia menikah. Kalau kemarin saya jumpa Ustaz Khalid Basalamah, kalau itu tidak syariat agama, itu nggak akan berjangka panjang, ujungnya meletus, ujungnya ngamuk dan jadi keributan. Terus dia kasihlah nama 02 nih Kapolda. Ya, Pak. Jadi kalau dia Kapolda nelpon 01 nggak mungkin angkat kan? Aman katanya kan? Memang setahun 2 tahun aman. Pas dia ini lagi mandi, HP bunyi, istri lagi bikin kopi di dapur. Dilihat Kapolda nelpon, nggak berani angkat Kapolda. Ini kalau diangkat kurang, nanti soal adab kan. Nah, ternyata 3 kali miss call-nya Pak. 3 kali miss call-nya. Dia bilang kalau ditelepon sekali lagi berarti ini urgent, pasti ini penting banget. Benar, istri suami lagi mandi, diangkatlah telepon Kapolda ini. Ternyata suara perempuan. Terdata di Indonesia nggak ada Kapolda perempuan kan? Nggak ada. Kalau Kapolres ada, Kapolsek ada. Tapi kalau Kapolda nggak ada. Laki-laki semua. Ini kurang ajar, tipu. Ini lagi sayang-sayangnya, lagi romantis, kopi lagi menyala-nyala itu Pak. Handphone mahal, iPhone 14 Pro Max itu masuk ke dalam kopi. Kurang ajar, tipu aku. Emosi dia. Keluarlah suami tanpa perasaan berdosa. Tanya, yang mana HP ku yang? Itu lagi ngopi sama Kapolda tuh. Lagi ngopi sama Kapolda. Jadi jangan macam-macam Pak ya. Satu aja. Kalau mau sukses dunia akhirat, fokuskan pandangan kepada satu wanita, abaikan yang lain. Insyaallah ya. Tapi kan sudah terlanjur, syukuri nikmat. Nanti Allah tambah lagi. Ibu-ibu sabar-sabar ya. Sabar-sabar saja. Baik ya. Jadi hadirin sekalian, Rasulullah SAW adalah seorang suami yang sangat cinta kepada istrinya. Tak pernah melukai hati Ibunda Khadijah. Tak pernah menduakan cintanya Ibunda Khadijah. Beliau menikah lagi setelah wafatnya Ibunda Khadijah bukan karena nafsu beliau, tapi atas perintah Allah Ta'ala, atas kepentingan dakwah. Buktinya hanya 1 orang gadis yang dipersunting oleh Rasulullah SAW. Sisanya janda-janda perang. Subhanallah, mulia. Jadi hadirin sekalian, hikmah daripada Isra Mi'raj itu adalah sholat. Jadi percuma kita rayakan setiap tahun peringatan Isra Mi'raj, tapi sholat kita tidak bertambah baik. Sholat kita tetap bertambah, kualitasnya tidak bertambah khusyuk. Betul nggak? Urgensi wanita apa? Sholat di awal waktu. Mulai hari ini Bunda, udahlah belajarlah sholat di awal waktu. Ya, jangan menunda-nunda waktu sholat. Jangan, Allah nggak suka orang lalai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat ambil wudhu, sholat. Perempuan boleh di masjid, tidak boleh dilarang. Tapi lebih baik di mana? Di rumah. Tapi kalau kami laki-laki, Nabi mengancam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sungguh aku ingin kumpulkan pemuda-pemuda dan aku akan perintah mereka mengumpulkan kayu bakar untukku, kata Nabi, dan aku akan mendatangi laki-laki yang salat fardu di rumah-rumah mereka, lalu aku akan bakar rumah mereka. Nabi mengancam akan membakar rumah laki-laki yang salat fardu di dalamnya. Ini enggak main-main, Pak. Ini sampaikan ke jamaah kita. Hari ini banyak orang beralibi, Ustaz, kita mazhab Syafi'i Ustaz, tak wajib ke masjid. Entah dari mana hujah itu munculnya. Apakah hadis ini berkata hafal? Kita bukan bicara hukum hakam, kita bicara cinta ini. Satu langkah mengangkat 1 derajat, 1 langkah menggugurkan 1 dosa. Orang beruntung masjid kita marah.
Kenapa orang meruntuh agama kita tak marah? Nabi katakan as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Siapa yang dirikan salat, dia dirikan agama. Siapa yang tinggalkan salat, dia runtuh agama. Kenapa orang meruntuh agama kita jadikan sahabat karib kita? Kenapa orang meruntuh agama kita biarkan tidur di rumah kita? Udah tahu menantu tak salat, tak dibangunkan, bangunkan. Sungkan segan menantu. Jangan bangunkan, ayo bangunlah. Padamkan api yang kau telah nyalakan itu. Bapak Ibu, saya mau tanya nih, kalau malam-malam kita tidur di rumah, tiba-tiba masuk asap ke rumah kita. Bapak Ibu lanjutkan tidur apa bangun? Pasti bangun. Cepat lari ke dapur, jangan ada kompor, enggak dimatikan. Lihat bilang, aman. Lihat ruang tamu, aman, enggak ada yang konsen, enggak ada. Tiba-tiba setelah rumah kita ini semua enggak ada apinya, asap terus masuk ke dalam rumah, ibu lanjutkan tidur apa keluar rumah? Tentu kita akan keluar rumah. Lihat, ternyata rumah tetangga terbakar. Pas melihat rumah tetangga terbakar, ibu ikut memadamkan api atau katakan, alhamdulillah rumah saya enggak. Apa gitu? Alhamdulillah rumah saya enggak aman ya, rumah kita tidur lagi bang. Nah ada orang pasti punya empati. Melihat rumah orang tetangga terbakar, dia akan padamkan api itu. Yang petani tak ke sawah dulu, yang pedagang tak ke pasar dulu, yang polisi tidak pergi dulu ke kantor, apa? Yang dokter tidak ke rumah sakit dulu, yang siswa pelajar yang ke sekolah dulu, guru-guru berhenti dulu kamu belajar. Bersama berjamaah, kita ambil air, ambil goni basah, lemparkan ke dalam api tadi. Karena api ini kalau dibiarkan terus menyala, akhirnya akan terus membesar, menjalar, membakar rumah kita. Maka jangan biarkan orang tidak sholat di samping. Kalau turun azab kepada mereka bunda, kita kena azabnya. Kalau turun azab, asbab orang tidak sholat. Dan tidak ada kedurhakaan di dalam Islam yang menandingi kedurhakaan orang yang meninggalkan sholat. Di dalam Islam tidak ada bagian bagi orang yang tidak sholat. Ya, tapi jangan sampai hadirin sekalian, kalau itu dia nggak sholat kafir, bukan. Kita tidak sampai ke batasan seperti itu. Ya. Jadi ibu-ibu jangan pula ya yang sudah sholat, sudah berhijab lalu lihat orang belum sholat, lihat orang, kita merasa lebih baik. Tidak. Kita bicara seperti ini untuk diri kita masing-masing. Bahwa saya mulai hari ini seperti saya bersumpah kepada diri saya, Ustaz. Saya pernah sampaikan di sini kan. Ketika saya dengar hadis tadi bunda, bahwa Nabi akan membakar rumah orang sholat di rumah, saya bersumpah sejak tahun 2000, ya Allah, wallahi demi Allah, saya tidak akan tinggalkan 5 waktu di masjid sampai mati. Sampai mati tak akan tinggalkan 5 waktu di masjid. Itu sumpah. Terus sekarang udah 23 tahun saya berhijrah, belum mati juga. Kata teman, kok lama kali Dar? Ya kalau besok aku mati sampai besok saja. Betul nggak? Ini mati itu datang tiba-tiba. Mati itu membingungkan Pak, rahasia Allah. Lahir memang lebih duluan ibu dari anak, tapi urusan kematian kadang-kala lebih duluan cucu daripada nenek. Banyak orang pagi hari duduk-duduk di beranda, ternyata sore hari di keranda. Teman akrab saya waktu lagi di Bangladesh sebulan yang lalu dapat kabar. Pagi hari masih main bulu tangkis, sore hari masih sholat di masjid, habis asar masih tertawa-tawa, sebelum maghrib meninggal. Meninggal tidak ada sakit. La ilaha illallah. Makanya orang yang paling cerdas dalam pandang Allah Ta'ala siapa? Kata Nabi, adalah orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Bunda, dunia ini gak ada apa-apanya. Kenikmatan dunia ini kenikmatan yang sedikit. Betul gak Pak? Orang mencari kebahagiaan di dunia tak akan temukan. Pernah dengar cerita gak raja yang sayang sama istrinya? Ini terakhir nih. Bunda dengar cerita nih, ada raja sayang sekali sama istrinya. Apapun permintaan istrinya, ibu ratu pasti dipenuhi sama raja karena dia cinta. Suatu hari ibu ratu tadi sedih datang kepada raja. Dia katakan, wahai suamiku, aku sedih. Kenapa sayang? Kalung berlianku hilang. Kata raja, aku nih suami raja, harta kita berlimpah ruah. Jangankan kalung berlian, lebih dari itu abang belikan lagi. Gak usah sedih, senyum. Oh gak bisa, itu kalung begitu banyak ceritanya, banyak memorinya, tolong carikan kalung itu. Pokoknya temukan. Kalau udah pokoknya berarti gak ada pilihan lain kan. Akhir raja pun langsung bikin pengumuman, siapa yang menemukan kalung ibu ratu akan diberikan hadiah uang senilai 5 miliar. Berapa? Banyak gak 5M bu? Ya 5M tuh banyak. Harga kalung tuh gak sampai segitu. Cuman keinginan raja supaya maling atau orang yang menemukan kalung itu cepat mengembalikan ke ibu ratu. Datang tukang kebun berlari-lari. Tuhan mohon maaf Tuhan, ini salah saya. Kenapa? Tadi saya lihat ada burung masuk ke kamar ibu ratu.
Kemudian dia mengambil kalung ibu ratu. Dia bawa terbang sama burung ini. Aku sudah kejar Tuhan, tapi dia terbang begitu cepat. Berarti yang mencuri kalung siapa? Burung. Oh, udah tenang. Berarti nggak ada maling di rumah kita manusia nih. Burung nih pelakunya nih. Sudah, pokoknya tempelkan pamflet di sekeliling kota. Siapa yang temukan kalung begini bentuknya, hadiahnya, rewardnya apa? 5 miliar. Subhanallah. Semua orang mencari kalung itu. Yang tahu berita itu ikut mencari. Lumayan kan 5M. Lalu seorang pemuda hadirin sekalian. Dia berjalan gontai menuju rumahnya hampir maghrib. Tiba-tiba dia terhenti. Dia berjalan di pinggir sungai yang sangat kotor. Di sana ada limbah industri. Di sana ada bangkai, ada kotoran, ada sampah. Tiba-tiba langkah pemuda tadi terhenti. Melihat ada kalung berlian ibu ratu di dalam comberan tadi, dalam sungai yang kotor tadi. Nampak kelap-kelip, dikeluarkan fotonya. Waduh, sama ini. 5M nih brother, katanya. Dia pikir masukkan, dilihat orang nggak ada, diam-diam dia masuk ke sungai yang kotor tadi. Ternyata sungai itu dalam, bunda. Dalam sungai itu. Waduh, gimana nih? Dia tahan nafasnya, dia berenang ke tengah-tengah sungai dan dia menyelam di sungai itu. Dia cari, ternyata dia tak temukan kalung itu. Dia keluar lagi, dia lihat nampak kalung itu di sana kelap-kelipnya. Aduh, dia loncat lagi, berenang sampai hampir maghrib, hampir malam, tak temukan. Kalau udah 100 kali dia loncat mungkin, tak temukan. Aduh, nampak betul ya, dekat aja nih kalung nih katanya kan. Kemudian aku masuk tak dapat ketemu. Lalu datanglah seorang ustadz mau pergi sholat maghrib. Dilihat ada orang mandi berenang di sungai yang kotor. Bingunglah ustadz tadi, apa yang dicari sama orang ini. Dia kata, assalamualaikum. Dia lihat ustadz tadi, sinis dia langsung. Waalaikumsalam. Anak muda, apa yang kau lakukan? Kenapa mandi di sungai yang kotor? Apa di rumahmu nggak ada kamar mandi? Dia bilang ini urusan gue. Gak usah ikut campur katanya. Ustadz pergi ke Mesir aja lah. Bukan ikut campur, tapi apa yang kamu lakukan ini sebuah kegilaan, ini nggak masuk akal. Kenapa kamu berenang dan menyelam di sungai yang kotor? Aku sudah bilang ini urusanku. Dia takut nanti kalau ustadz ini tahu, 5M hilang. Baik, jelaskan kepadaku alasanmu. Aku nggak akan ganggu kamu. Aku nggak akan usik. Apa yang kamu cari? Aku nggak berminat, kata ustadz tadi. Sini, ustadz. Tapi janji ustadz ya, kalau ustadz bantu saya temukan kalung ini, 10% buat ustadz. Kebetulan ustadz ini nggak tahu nih berita ini. Nanti bilang 10% berapa? Ini kalungnya ibu ratu. Kalau ketemu ustadz 5M raja ngasih. Ini lumayan 500 juta buat ustadz nih. Dia bilang kamu nih bodoh memang. Bodoh kamu. Dia bilang kenapa bodoh? Apa yang kau cari? Kalungnya ibu ratu. Coba angkat kepalamu. Ya, pas diangkat kepalanya, ternyata kalung itu tergantung di dahan pohon. Yang di dalam sungai cuma bayangannya saja. Paham? Begitulah bodohnya orang yang mencari kebahagiaan, kemuliaan di dalam dunia, karena dunia adalah bayangannya akhirat. La aisha illa aisyul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Siapapun yang mencari kebahagiaan dalam keduniaan, sampai kiamat dia tak akan temukan. Dunia bukan tempat tinggal bunda, dunia tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat yang tempat tinggal kita, tapi adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau bertaubat sekarang bang, jangan tunggu nanti keburu mati. Karena banyak kita mendengar berita, orang yang ingin bangun rumah, tahu-tahu dia mati sebelum rumahnya selesai. Banyak orang yang pengen beli mobil, tahu-tahu dia mati sebelum punya mobil. Ada orang yang berandai-andai, besok pagi lah aku taubat bang, malam itu dia tidur, dia tak bangun lagi. Kematian adalah sebuah kepastian. Allah rahasiakan waktunya, Allah rahasiakan tempatnya, namun clue Allah bagi tahu. Tempat dirahasiakan, cara dirahasiakan, waktu dirahasiakan, tapi kedatangannya dipastikan. Bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Nih ibu-ibu yang rajin ke pengajian, insya Allah mati lagi pengajian, amin. Yang rajin sholat di masjid, bapak-bapak, mati lagi sholat sujud di masjid. Yang rajin baca Al-Quran, mati lagi tilawah. Nah, jangan sampai orang sibuk maksiat mati dalam maksiat, naudzubillahi min zalik, ya. Jadi mumpung hadirin sekalian, sebelum terlambat, ajal tak menunggu kita bertaubat, kita lah yang harus bertaubat menunggu ajal itu datang.
Dan buat persiapan. Apa persiapannya? Kata Buya Hamka rahmatullah alaih, ajib perkataan beliau ini masyhur. Apa yang kita makan akan jadi kotoran, apa yang kita tinggalkan akan jadi rebutan, dan apa yang kita infakkan di jalan Allah, itulah rezeki kita sesungguhnya. Sekarang dari panitia ada yang mau disampaikan? Ustaz? Ada? Oh ya, siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tadi kita sudah berjalan ya, berikan donasi terbaik untuk kegiatan dakwah Majelis Hakim. Dan kesimpulannya apa? Yang pertama, yakinlah bahwasanya dunia sementara saja, akhirat selama-lamanya. Dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Ya, buatlah persiapan. Buatlah persiapan. Jangan takut. Takut mati, mati, tak takut mati, mati. Siap mati, mati, tak siap mati, mati. Maka sekali-sekali ibu-ibu, bapak-bapak berziarahlah ke pemakaman dan lihat di sana tak sama panjangnya. Makanya kita buat persiapan, jangan takut. Karena kehidupan kita sesungguhnya nanti di akhirat. Hakikat cinta sesungguhnya nanti di akhirat. Hakikat pernikahan nanti sesungguhnya adalah di surga. Mudah-mudahan Allah jumpakan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Amin. Semoga Allah hantarkan Nabi ke dalam mimpi-mimpi kita semua. Baik hadirin sekalian, mari kita berdoa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat ya walal awwalin ya akhirul akhirin ya dzal quwwati matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami datang berkumpul di masjid ini, ya Allah, bantu kami, ya Allah, untuk bisa mengamalkan agama dengan sempurna, ya Allah. Ya Allah, Engkau maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, ya Allah. Bila ada yang sakit di masjid ini, angkat penyakit kami, ya Allah. Bila ada yang sempit, lapangkanlah hidup kami, ya Allah. Ya Allah, sisa umur kami gunakan untuk ibadah dan dakwah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, anak-anak kami jadikan anak yang saleh dan salehah, ya Allah. Alim-alimah, dai-dai, hafiz dan hafizah. Ya Allah, berikanlah sakinah, mawaddah, warahmah di rumah tangga kami semua, ya Allah. Bila ada yang berhutang, lunaskanlah hutang-hutang kami, ya Allah. Bila ada yang belum menemukan jodohnya, berikanlah jodoh yang terbaik, ya Allah. Ya Allah, banyak hajat hidup kami. Apa yang diminta Nabi, itulah yang kami minta. Apa yang ditolak Nabi, itulah yang kami tolak, ya Rabb. Ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami, ya Allah. Ampuni seluruh umat Islam di seluruh dunia, ya Allah. Ya Allah, berikanlah keberkahan dalam rezeki kami, ya Allah. Bebaskan kami dari siksa kubur, ya Allah. Beri kami catatan amal di sebelah kananmu, ya Allah. Beri kami kemampuan melintasi sirat secepat kilat dan masukkan kami ke surgamu tanpa hisab, ya Allah. Ya Allah, sungguh kami takut dengan azabmu, ya Allah. Berikanlah kami kemudahan hidup di dunia, ya Allah. Muliakan kami, hidupkan kami dalam keadaan baik, matikan kami dalam keadaan baik. Ya Allah, matikan kami dengan husnul khatimah, mati dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.